Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau ke hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat itu diperuntukkan hanya untuk orang-orang fakir dan juga untuk orang miskin, dua adalah wal amilina 'alaiha, dan juga untuk para amil yang kita akan bahas nanti. Wal muallafati qulubuhum, dan para muallaf. Jadi zakat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu peruntukannya hanya untuk fakir, miskin, amil, mu'allaf, wafir riqab, dan budak. Ya katakanlah kita tidak bicarakan ini lagi karena ini kan ada sudah budak. Terutama ujar ulama, budak mukatab ini adalah orang yang dijanjikan oleh tuannya merdeka. Ujar tuannya, apabila ikam kawa membayar, menebus diri ikam 50 juta, aku merdekakan ikam. Di mana inya jalannya bisa merdeka? Amun inya kada bisi harta apa-apa. Maka zakat itulah digunakan untuk membantu inya memerdekakan dirinya. Tapi hari ini sudah kada ada lagi perbudakan. Maka yang kelima kita lewati. Yang keenam, wal ghanimin, dan orang-orang yang berhutang. Wa fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang mereka itu melakukan satu perjalanan lalu kehabisan dana untuk melanjutkan perjalanan itu. Atau orang yang akan bepergian ke satu tempat tetapi inya tidak memiliki dana yang cukup untuk menyampaikannya ke tujuan. Kalau orang yang sudah melakukan perjalanan, contohnya orang berangkat inya dari misalnya Kalimantan Utara hendak menuju ke Banjar lewat darat. Lalu ketika inya mampir misalnya di terminal, misalnya inya kecopetan, maka kada ada lagi duit yang inya bawa untuk ke Banjar. Maka datanglah inya mengetahui di situ ada panitia zakat. Inya datang menunjukkan bukti bahwa inya memang dalam perjalanan dan membutuhkan dana untuk menyampaikan inya ke Banjar. Maka mereka inilah orang yang berhak mendapatkan dari jatah ibnu sabil. Atau di Karpotek ini ada orang inya mendapatkan telepon dari keluarganya. Misalnya ibunya di luar pulau sana lagi sakit keras dan inya disuruh untuk bulik. Sedangkan inya kada punya apa-apa untuk bulik. Maka ke sana misalnya naik kapal 300.000 misalnya naik kapal. Biaya untuk makan sekian. Maka berapa kebutuhan untuk inya sampai ke sana, baik transportasi dan konsumsinya, maka itu yang kita keluarkan untuk membantu. Nah itu namanya ibnu sabil. Nah jadi mulai kita urai mulai awal. Dari dikatakan wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimul hakim. Nah itulah ketetapan yang Allah berikan, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ketetapan ini adalah dari Allah. Dan ayat ini dimulai dengan kalimat innama yang ujar ulama di antara fungsinya adalah untuk memberi batasan. Padahal seandainya Allah katakan tanpa menggunakan innama, hanya dikatakan langsung zakat, hanya zakat untuk fakir. Bila sudah Allah menyebutkan 8 golongan, itu kita ngerti bahwa cuma 8 nilai yang nerima. Ditambah lagi di awal digunakan kalimat innama yang menunjukkan inya kada boleh melebar.
Bila Allah katakan penerima itu 8, maka pian jangan maulah ada yang ke-9. Dan kita harus ingat bahwa dalam urusan zakat ini bukan Nabi yang menetapkan. Saking Allah itu hendak menjaga Nabi daripada fitnah. Karena masalah duit ini kan sensitif nih. Bila Nabi yang tetapkan, boleh jadi ada orang salah sangka, dikira karena Nabi mau utamakan si anu. Makanya untuk kasus ini Tuhan langsung turun tangan. Tuhan yang menetapkan, bukan Nabi yang menetapkan. Jadi Nabi hanya menjalankan. Nah, jadi yang pertama adalah fakir. Kenapa fakir disebut duluan daripada miskin? Karena keadaan fakir ini lebih sulit pada miskin. Dan inilah orang yang paling utama untuk mendapatkan zakat memang. Jadi zakat itu yang paling diprioritaskan ya ini nih, fakir miskin ini. Lalu apa bedanya kalau dalam lisan kita pembicaraan sehari-hari kita fakir miskin itu digabung aja, fakir miskin. Tapi pada dasarnya fakir dan miskin ini berbeda maknanya. Jadi ulama mengatakan begini, fakir itu adalah orang yang memang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, tidak memiliki pemasukan. Atau memiliki juga pemasukan tetapi tidak mencapai separuh dari pengeluaran. Inya misalnya kebutuhannya, pengeluarannya yang pokok lah. Kalau yang tersier, yang mewah-mewah yang ada kita hitung. Maksudnya kebutuhan-kebutuhan pokok yang harus dilakukan macam anak sekolah, macam biaya makan dan seterusnya. Itu biaya yang keluar misalnya sebulan 4 juta atau 5 juta. Gajinya misalnya berapa? 2 juta. 2 juta gaji, pengeluaran 5 juta, itu ngarannya kada sampai separuh dari pengeluaran. Nah, itu di dalam bahasa fikih disebutnya fakir. Adapun miskin adalah orang yang pendapatannya lebih banyak, lebih dari separuh pengeluarannya, tetapi tetap kada cukup juga. Sekarang UMR berapa? 4 juta kan? 4 juta. Nah, itu tadi 5 juta pengeluaran. Temending pada yang ini, tapi tetap kada cukup. Nah, itu miskin namanya. Jadi fakir dan miskin itu hakikatnya sama-sama kurang gitu. Cuma fakir banget sebenarnya. Lebih sulit keadaan si fakir. Anak sidin 5, maka kuliah ulang. Biaya kuliah berapa? Rumah kada rumah seorang menyewa. Bini 3. Rumah 5 anak. Rumah nyewa bini 3. Ujur-ujur berokok deras sih. Ujur-ujur itu alahan pada fakir lagi. Jadi jelaslah bahwa fakir miskin itu sudah pian pahami. Dan kita tidak berpatokan kepada istilah lain selain fakir miskin. Pokoknya apa aja yang hendak pian bawa kalimatnya timbang, fakir kah atau miskin kah, bila kada. Jadi kalimat apa aja kada kawa digunakan. Jadi setiap kalimat baru yang dimunculkan harus ditimbang, fakir atau kada, miskin atau kada, kayak itu aja. Ya maaf, contohnya bila ada orang mengatakan kesian jar kita bari kada, kenapa jadi dibari? Ini janda aja. Kalimat janda atau yatim itu kada jadi patokan dalam zakat.